Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, coba lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya nih gengs, yang berjudul Berburu Dedemit. Michan tahu nih, pasti kalian udah gak sabar banget kan nungguin kelanjutan ceritanya. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Setelah kejadian itu, aku benar-benar gak bisa menerima. Malam itu aku berkumpul di tempat biasa di tongkrongan Cah Kentir di pojok desa pinggir kuburan dan kuburan satu lagi. Aku ceritakan kepada teman-teman kocelokku dan mereka sangat kaget dan gak terima juga. Malam itu aku dan tim berencana memanggil dedemit pesugihan bapaknya Mbak Tamara. Si Demka yang memulai ritual dan Setka dan Daja membantu. Aku hanya ikut duduk saja. Sekian menit tanpa babi bu dan yang lainnya, sosok buto ijo muncul di depan kami. Ah, ganggu aja kalian ini. Lagi enak-enak tiduran juga. Ucap sosok buto ijo mengkilap kulitnya. Dah cepet ganti wujudmu. Kalau nggak ganti tak lempari pakai tanah lempung nih. Ucapku. Iyalah, bentar. Ucapnya langsung lompat ke tengah rimbunan deretan bambu dan keluar dengan wajah wanita cantik yang waktu itu ngopi bersama kami dan Mbak Tamara. Halo kawanku, aku mau tanya, kenapa anaknya Mbak Tamara kok bisa gitu? Tanyaku. Meneketehe, ucap sosok itu. Oh lah Eden kamu mbak. Coba mbak cerita sana. Kalau sampai aku gak dapat jawabannya, lihat saja, aku akan ngamuk. Tempatmu di sana akan aku lempari bangkai tikus, biar kamu bau. Ancamku. Udah blis, lama, sikat aja, matiin aja lah. Bikin kisruh aja demi kayak gitu. Teriak si Demka. Lalu sosok itu berdiri dengan lantang menatang Demka. Ayo kalau berani. Balasnya sambil berdiri dan mulai berubah rambutnya menyala api. Biar tidak ada pertempuran darah, aku segera bangkit dari duduk dan langsung aku peluk sosok dedemit itu. Sabarlah kawan, sabar mbak, jangan emosi, jangan gegabah, dia emang gitu, ucapku. Lalu seketika semua terkendali, lalu aku ajak duduk, berbincang dan sesekali masih ada adu bentak dan adu sindir. Apa lu lihat-lihat? Ucap sosok itu. Siapa mau lihat buto hijau? Ledek DMK. Setelah itu mbaknya pergi dan kembali lagi. Anak itu tidak bisa kembali normal, tapi bisa membaik. Kalau kamu mau menyelamatkan dia, kamu harus melawan wewe pesugihannya yang dipuja bapaknya. Ucap sosok itu. Harus melawan gimana sih mbak? Apa nggak ada cara yang lain? Ditukar atau gimana gitu? Tanyaku. Nggak bisa, kamu harus mengalahkannya. Ucap mbaknya sambil berdiri dan pamitan pergi. Setelah tahu kebenarannya dan kita tim kocok akan mencoba membantu anaknya Mbak Tamara. Pagi harinya kita berempat pergi ke sekolah SLB tempat anaknya Mbak Tamara menuntut ilmu. Kita tunggu di kejauhan. Tidak lama muncul juga tuh mobilnya Mbak Tamara. Mbak Tamara turun dan lalu memutar membukakan pintu untuk anaknya. Udah blis kita dekati, ucap Setka. Lihat dari sini, kelihatan gak apa yang menempel pada anak itu? Ucapku. Wah, kurang tahu. Emang ada apanya? Jawab Setka. Itu loh, sosok. Mukanya kodok, badannya manusia cebol. Minta gendong si anaknya Mbak Tamara. Ucap si Demka. Aku gak bisa lihat, belum jinabat Semalam istriku minta jadah soalnya. Ucap Setka. Serentak barengan berteriak. Teriak kita sambil memukuli Setka. Lalu kita dekati bareng-bareng sampai Mbak Tamara kaget melihat kedatangan 4 orang kocelak bin Kentir. Setelah tanya jawab dan pertanyaan tentang anaknya, wajah Mbak Tamara seperti ketakutan. Wajah yang cantik tiba-tiba memerah entah karena emosi atau takut. Mbak Tamara menggandeng tanganku, menjauh sebentar dari ketiga sobat karibku. Setelah jauh, Mas, aku mati gak apa-apa, asal anakku selamat. Dan andaikan aku mati, anakku sudah aku siapkan bekal untuknya dan masa depannya. Sawah, rumah, tempat usaha, sudah aku atasnamakan anakku Reni. Dia penerusku dan dia generasiku mas. Tolong selamatkan dia, ucap Mbak Tamara. Kalau gak bisa ya jelas aku gak mau toh mbak. Aku hanya sebisaku saja mbak, terangku. Lalu Mbak Tamara lebih mendekat dan berbisik. Ada darahmu di tubuhnya, ucapnya lirih. Hahaha, bercanda gak usah gitu mbak, mana mungkin, sangkalku. Bener mas, beberapa kali kita berhubungan
Dan itu, ucap Mbak Tamara belum selesai. Tiba-tiba hujan turun sangat cepat dan sangat deras. Aku berusaha mengajak Mbak Tamara berteduh, tapi terlanjur basah. Lah, pakaiannya tipis. Kita berlari ke arah mobil dan kita berdua masuk, sedangkan 3 temanku berteduh di sekolah SLB. Di dalam mobil aku mencium bau bangkai dan anyir, serta busuk seperti cairan yang keluar dari telinga sampai mual perutku. "Mbak, apa Reni BAB di mobil atau gimana?" tanyaku. "Enggak mas, Reni bisa ke kamar mandi sendiri dan mandi sendiri." "Emang ada apa mas?" tanya Mbak Tamara sembari merapikan bajunya yang tipis. Rok pendeknya sepaha. Mataku lirak-lirik. "Mbak sengaja pakai begini atau gimana?" tanyaku. "Sudah hampir 2 tahun, ibarat sawah sudah tidak ditanami lagi mas. Rumput liar sudah panjang dan tanahnya sudah mulai mengering," ucap Mbak Tamara. Bau bangkai semakin menyeruak, dan ketika aku melihat ke belakang, di jok tengah duduk sesosok wanita berambut merah darah menunduk dan diam. Aku ajak berkomunikasi, siapa tahu dia bisa diajak kompromi. Aku kaget saat aku tanya namun dia tidak menjawab. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Aku tambah sekali masih diam. "Oh alah, ditanya diam aja kayak patung. Sambar geledek baru tahu," ucapku. "Dar!" Suara petir di atas mobil Mbak Tamara. Sampai aku hampir turun, tapi ditahan Mbak Tamara. Bareng suara petir, sosok itu lenyap dan aroma parfum mobil menggantikan bau anyir busuk nanah. "Nanti malam ajak Reni ke rumah, biar aku cari caranya," ucapku lalu hendak turun. Mbak Tamara terlihat sedih banget sampai nggak bisa berkata-kata. Lalu aku turun dan memanggil teman-temanku. Lalu kita pulang dengan kebasahan. Malam pun tiba. Habis isyaan aku di depan rumah, rokokan di perkarangan sambil melihat bintang, pikiranku jauh menerawang. Sampai malam itu, aku kumpulkan semua kekuatan. Alam aku serap sebagai kekuatan, kayak superhero scene. Tiba-tiba bau seperti bau di dalam mobil Mbak Tamara tadi siang, busuk, anyir dan bikin mual, datang. Aku celingukan dan memandang ke sana kemari, sampai aku melihat di sudut pekarangan rumahku nampak hitam-hitam sedang duduk di dahan dengan santuinya, seperti tanpa dosa, seenaknya saja main nongkrong di atas pohon jati. Aku perhatikan, lama-kelamaan kok aneh, kakinya berkuku panjang sampai melingkar, dan tangannya juga kukunya panjang sampai membentuk lingkaran, dan sambil menyisir rambutnya memakai tangannya. Kebetulan di sampingku ada remukan betoncor. Aku ambil yang agak kecilan sekapalan tangan, lalu aku lemparkan. Wush! Tapi tangannya refleks seperti menghalau dan batu jatuh di depanku hampir saja mengenaiku. Aku jengkel, lalu berdiri dan menghampiri sosok itu, tepat di bawahnya agak ke depan. "Hei, siapa kamu? Mau apa?" "Hah?" tanyaku sedikit berani. "Mas," sapa Mbak Tamara tiba-tiba berhenti di jalan sampingku. "Iya Mbak," balasku. "Ayo ke rumah, bonceng aku aja," ucap Mbak Tamara naik Suprafit, motor kesayangan bapaknya. "Ingat zaman baheula Mbak, malam itu," candaku. "Hush, iya mas, kita ulang ya," balas Mbak Tamara sedikit malu. Aku lalu menoleh ke atas. Lah, sudah gak ada sosok itu. Padahal penasaran mau tahu siapa dia. Aku pulang ambil baju dan sarung, lalu aku diboncengnya. Tanganku diraih lalu dilingkarkan ke tubuhnya. "Pegangan mas, biar gak jatuh, nanti aku ngebut loh," suruhnya. "Pegangan apa? Halus semua," ucapku bergurau. "Di sini pegangnya," ucap Mbak Tamara sambil menaikkan tangannya ke dada. Sampai di depan rumah, aku turun dan di sana sudah ada 3 temanku dan si Reni anaknya Mbak Tamara. Temanku pada nggak tahu atau entah pura-pura nggak mau tahu. Dari kiri Dagja, Setka, Demka, dan Reni. Tapi sebelahnya ada sosok hitam berjubah. Aku menyapa mereka. "Wah, kok sudah sampai sini, Des?" tanyaku. "Iya, baru aja Blis," ucap Demka dan aku menghampiri si Reni. Di depan Reni, aku jongkok. Reni duduk di kursi. "Halo cantik," sapaku ke Reni, tapi tanganku sambil mendorong muka sosok di samping Reni sampai ke jedot tembok. "Jangkrik," teriak sosok itu. Seketika suasana menjadi panas.
Tebaran energi yang membuat merinding menghantarkan bulu halus lembut berterbangan, seolah ingin melumpuhkan kita semua. Iya om, ayahku jahat, ucap Reni, melihat keadaan yang kurang pas di mataku serta ucapan yang membuat nyali semakin membenci. Hus, Reni gak boleh ngomong begitu, ayah Reni orang baik, hanya saja ini. Tanganku sambil menunjuk sosok di samping Reni, yang membuat ayahmu buta dengan harta, ucapku sambil mengelus pipi Reni. Sialan, aku lagi sasarannya, teriak sosok itu. Dah, ayo kita mulai Blis, kelamaan ah, dah pingin mengajar siluman-siluman itu, teriak Setka, sepertinya sudah marah banget. Sana duluan bertiga, siapapun dan apapun bentuknya, sikat habis, jangan sampai ada yang tersisa. Mereka bertiga dengan semangat. Belum juga sempat mulai, tiba-tiba datang orang tua bersorban di luar pagar rumah Mbak Tamara. Keluar kalian, teriak sosok bersorban. Kita yang kaget dengan datangnya sosok itu langsung berdiri dan menghampiri. Ada apa orang tua? Udah sana, gak usah ikut-ikutan, ucap Setka. Iya, ngapain juga ngurusi, ini urusan harga diri, sahut Demka. Kalian masih muda, dibilangin, kalian akan celaka malah membantah saja, ucapnya sambil berjalan. Mas, itu gurunya suamiku, sahut Mbak Tamara. Alah, gak peduli, ucap Dagja sambil berlari mengejar. Diikuti Setka, Demka dan aku. Daga yang duluan berlari melewati gerbang dan set, terlihat kilatan cahaya. Lalu aku dan teman-teman melewati gerbang pagar. Dagja sudah tergeletak di tengah jalan. Weh, kak, Daka, teriakku sambil berlari menghampirinya. Kita tolong, kita bangunkan. Daka diam saja, badannya panas sekali. Lalu digotong ke rumah Mbak Tamara. Bajingan, teriak Demka marah. Di pojokan rumah Mbak Tamara, Demka berdiri diam seperti merapal jambi-jambi, lalu menghentakkan kaki ke tanahnya 3 kali. Siap-siap Blis, perang dedemit ini, ucap Demka memperingatkan. Disusul Setka yang masih santuy. Entah apa yang dilakukannya, duduk bersilah sambil membaca-baca koran atau apalah, dasar cakentir. Buar! Seperti suara lemparan batu mengenai papan kayu jati. Aku masih bingung mau bantu yang mana dan berbuat apa. Aku hanya tingak-tinguk melihat Mbak Tamara, Reni dan kadang kedua temanku dan si Dagja yang terbujur di atas bangku. Aku menjauh dan sesekali melihat Reni yang ketakutan, berjalan mundur dan keluar dari gerbang pagar rumah Mbak Tamara. Dari segala penjuru berdatangan banyak sosok hitam terbang mengitari rumah Mbak Tamara. Dan nampak sosok buto ijo mengkilap kulitnya sedang berdiri di atas genting rumah Mbak Tamara. Perang dedemit bener nih, bisikku lirih. Lalu Mbak Tamara mendekatiku. Ayo, aku antarkan ke tempat suamiku mencari pesugihan. Lalu Mbak Tamara berlari ke arah Reni dan Reni berusaha digendong Mbak Tamara. Tapi Reni tegas berdiri sampai bertolak pinggang. Pergilah, aku akan menjaga ketiga temanmu, ucap Reni. Reni tidak seperti orang idiot. Tampak malam itu normal dan sangat normal. Berapa jauh dari sini mbak? Tanyaku. Deket mas, 20 menit. Di rumahku yang kusewakan, jawabnya. Aku dekati teman-temanku. Lalu aku bisiki satu persatu. Kalian tenang di sini. Lawan mereka, aku akan pergi ke tempat pemujaan suaminya Mbak Tamara, ucapku lirih. Hanya acungan jempol dari 2 temanku dan Reni masih berdiri. Naik motor Mbak Tamara, aku bonceng menuju rumah yang disewakan. Laju motor tidak terkontrol, jalanan jelek, batu-batuan, dan kayak wisata Grojolan Sewu. Sampai di jalan raya aspalan, langsung ngebut. Untung saja malam sudah sepi, dan singkat kata sampai di rumah yang dituju kita berdua turun. Rumah nampak sepi, lampu sebagian sudah padam. Remang-remang. Kita lewat samping saja mas. Tenang, suamiku kontrol kerjaan di luar kota. Kemarin pamit sama aku, ucap Mbak Tamara. Lewat samping rumah dan tembus lorong dan kita masuk lewat belakang. Aneh, di dalam rumah tampak terang benderang dan tiba-tiba kita mendengar suara orang tertawa cekikikan. Seperti orang sedang berbincang bercanda gitu. Kita dekati pelan-pelan sampai di sebuah kamar. Ini kamar rahasia. Gak pernah dibuka selain suamiku mas, bisik Mbak Tamara sambil mendekapku.
sambil berjongkok pelan menunduk. Ternyata kamar tidak tertutup pintunya. Kami berdua melihat jelas, dan Mbak Tamara kaget. "Astaga, Mas, itu suamiku," ucapnya sambil menutup mulutnya. "Setan kamu, Mas. Benar-benar kamu ya, menipuku," teriak Mbak Tamara sambil berdiri di depan pintu. Suaminya Mbak Tamara langsung terbangun, keadaan telanjang tanpa selai benang. Dan sosok wanita dedemit, 3 sosok wanita telanjang dengan muka yang cantik, telinga lebar dan lancip, serta rambutnya lurus hitam. Kemerah-merahan, payudaranya panjang sampai menyentuh lantai, dan sedang telentang dengan kelaminnya dipenuhi ratusan ribu dan lain-lain sampai uang itu berserakan di karpet, di kasur, dan di area kamar. Begitu juga dengan 2 sosok lainnya, sama dari alat kelaminnya mengeluarkan uang yang sangat banyak. Aku sampai melongo. "Lancang kamu, istri sialan," bentak suaminya sambil menghampiri Mbak Tamara, dan sebuah tamparan keras mendarat kepada Mbak Tamara. Ketiga sosok itu masih terbaring selonjoran. Satu tangan dibuat penyangga kepala dan satu tangannya memainkan sebuah cairan atau lendir yang diusapkan ke pantatnya dan sesekali dijilat. Dan anehnya mereka tidak terganggu dengan kedatanganku dan Mbak Tamara. Mbak Tamara lari hendak keluar dan suaminya mengejar sampai menabrak bahuku. Berlari masih telanjang mengejar Mbak Tamara. Aku masuk dan astaga, baunya anyir, lendir, apek, beuh. "Ah, gak bakat kaya orang semacam kamu," ucap salah satu dari sosok itu. Masih terus dengan mual ingin muntah, aku dekati dan aku pegang kedua kaki sosok itu. Aku rentangkan. "Ah, apa nikmatnya lubang gua seperti ini. Dasar demit-demit sukanya menipu manusia," ucapku sambil tertawa. "Biarin aja, aku butuh lelaki dan lelaki mengejar uang. Jangan salah kamu bocah ingusan," ucap satunya. Masih aku rentangkan kedua tangannya. Kamu itu jenis siluman. Aslinya kamu tua banget kan? Wajahmu bercampur darah. Aku gak bisa kamu kelabuhi," ucapku. "Memang aku wewe, kenapa? Hah? Ingin uang kamu?" Jawabnya bernada merendahkanku. Uang bertambah banyak dan asli bicaranya bikin darahku naik. Aku lemparkan kedua kaki yang kurentangkan, lalu aku dekati badannya. Mbak Wewe, walaupun kamu berubah ribuan kali dengan rupa yang cantik, aku tidak akan nafsu sama kamu. Apa ini? Gelambreh semeter. Apa nikmatnya coba? Ini perutmu menghitam, gak mulus belas. Pikir saja, tubuh bau apek begitu. Mandi sana. Bau sperma kamu. Setan. Ucapku sambil berdiri dan mundur. Sudahlah, bocah sok jadi penyelamat. Apa kamu mau kami beri uang dan menjadikanmu kaya? Asal kau setubuhi kami, kamu akan kaya raya, banyak harta yang melimpah. Ucap satu sosok yang paling pendek. Di lain lokasi, kedua temanku Demka sama Setka bertarung dengan para dedemit anak buah Wewe Gombel. Demka ngamuk dan Setka juga membabi buta, marah melihat Dakca adiknya terkapar. Entah apa yang mereka lakukan, sampai Reni dan bapaknya Mbak Tamara ikut membantu walau hanya sekedar teriak-teriak. Dakca hanya tergolek seperti orang mati, masih bernafas tapi tidak bisa bergerak. Setka ngamuk, semua dedemit yang dijumpai disikat habis tanpa ampun. Demka juga mengajar habis-habisan, siapapun demitnya, apapun bentuknya, dilalap habis sama Demka yang kerasukan bolos sewu. Perang demit, perang nyali, dan perang kekuatan. Akhirnya Demka sama Setka bertemu dengan sosok guru dari suaminya Mbak Tamara. Tinggal 2 lawan 10, 2 temanku dan 10 dedemit. Entah apa yang digunakan sama kedua temanku sampai bisa melumpuhkan sosok dedemit itu. Hanya tinggal gurunya saja yang terlihat mondar-mandir gelisah. Serangan bertubi-tubi mengenai kedua temanku sampai bapaknya Mbak Tamara keluar dengan susah payah merangkak. Tubuhnya yang sudah stroke, lumpuh separuh dan berlendir. Dengan suara parau terus memanggil, "Selamatkan cucuku," ucap bapak Mbak Tamara dengan berguling-guling menahan sakit tepat di tengah-tengah pintu depan. Badannya separuh di luar, kakinya masih di dalam. Hanya tangannya yang bergerak, mulutnya sudah mulai mengunci. Rani yang dari awal duduk di bangku tiba-tiba turun dan membantu kedua temanku yang sedang melawan guru ayahnya.
Dengan libasan dan hentakan Reni seolah lincah seperti orang normal yang benar-benar normal. Kedua temanku duduk sambil melihat gerakan si Reni, sampai guru ayahnya lari tunggang langgang. "Tidak pergi, kamu akan aku jadikan tumbal," teriak Reni. Bersama Reni, kedua temanku berjalan menghampiri ayahnya Mbak Tamara dan dibantu agar duduk di kursi ruang tamu. Reni dengan tatapan tajam. "Siluman harus lawan siluman agar sebanding. Kalian mandilah di sungai. Bergegaslah sebelum terlambat," bentak Reni kepada kedua temanku. Dua temanku lalu mengikuti petunjuk dari Reni dan berlari. "Bawa temanmu juga sekalian," bentaknya lagi. Lalu mereka berdua kembali dan menggotong si Dagja. Di sungai mereka mandi dan Dagja terbangun. "Ayo kita serang saja," ucap Dagja yang bangun dari tidurnya. "Dah kelar," ucap Demka. Mereka naik dan di depan rumah Mbak Tamara, ketiga temanku disuruh duduk dan menungguku dan Mbak Tamara kembali. Di lokasi rumah pesugihan, aku terus menggoda para dedemit itu. Gini aja. Aku kesini mau meminta obat penawar buat anaknya Mbak Tamara, yaitu tumbal dari pelaku pesugihanmu, ucapku. "Ya nggak bisa lah. Mana bisa, wadal kau dimintai lagi. Diganti bisa, dasar cah sableng," ucapnya. "Aku nggak peduli," ucapku agak kasar. "Tidak bisa pokoknya, tidak bisa," ucap mereka. "Kalau gitu aku memaksa. Dan ingat, kelaminmu tidak akan bisa kalian gunakan lagi buat pesugihan. Aku bawa senjata kelemahan kalian," ancamku. "Kayaknya kamu sudah gila. Kelamin kami kayak karet, bisa lebar mengeluarkan uang, bisa menyempit untuk kenikmatan. Kami mampu merubah bentuk seperti apapun," timbal salah satu yang sudah mulai berdiri, kayaknya sudah jengkel. "Aku sudah tahu kalian tidak akan memberikan Reni penawarnya, tapi ingat, suatu hari nanti aku akan datang membakar kalian. Aku tahu tempat kalian, dan ingat, kelamin kalian memang kayak karet. Tapi kamu tahu kalau karet kena minyak tanah?" ucapku. Lalu mereka saling memandang satu dengan yang lainnya, diam dan berdiri semua. "Gimana, berani?" tantangku. Mereka masih diam dan kayaknya sudah mulai ciut nyalinya. Kelamaan. "Bisa nggak? Ganti wadalnya dan Reni bebas," bentakku. Ketika sosok itu diam saja. "Woi, tadi kayak macan lapar. Sangar banget kayak nggak punya mati aja. Sekarang ngapain diem? Takut? Ucapku meledek. "Iya, jangan bentak-bentak," balasnya sambil melangkah mundur sampai mentok ke tembok. "Hei, aku sudah mengetahui kelemahanmu, jadi jangan main-main. Gimana, Reni bisa sembuh?" bentakku lagi. Bisa, ucap mereka terbata-bata. Jelas, kalian sudah gentar," ucapku dengan bangga. "Ya sudah, tapi aku sediakan penggantinya," ucapnya. Setan kamu. Kamu cari sendiri sana," bentakku. "Aku mau kamu penggantinya," ucap mereka. "Oh, malah ngelunjak, dikasih hati minta otak," teriakku marah dan sambil mendekati mereka. "Jangan," teriak suara dari depan pintu kamar sambil mengacungkan tangannya. "Aku akan menceraikan Tamara, tapi biarkan pesugihanku terus memberiku kekayaan," ucapnya lagi. "Oke deh, dengar kalian," sambil aku menunjuk muka-muka dedemit itu. "Kalau aku pulang sekarang dan Reni belum sembuh, awas saja kalian. Aku bacakan Fatihah, mampus kamu," gertakku. Iya, aku akan kembali, tapi tidak di sini. Kami akan pergi ke daerah yang lain," ucapnya sambil berangsur keluar. Uang yang segitu banyaknya lenyap dalam sekejap, dan keadaan gelap. Lampu mati semua, tidak terdengar lagi suara apapun. "Tamara, ingat, jangan cari aku, dan aku bersedia pergi dari kalian, kamu dan Reni. Jaga baik-baik Reni. Terima kasih." Suara yang menggema di seluruh ruangan dan seketika sunyi. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Mbak Tamara, mereka, 3 temanku, Reni dan babanya Mbak Tamara. Tangis haru Mbak Tamara dan Reni yang malam itu membuat hati kami terenyuh. Kami berpamitan, kasihan 3 temanku kedinginan. 2 hari berlalu, Mbak Tamara dan Reni datang ke rumahku. Ngobrol-ngobrol sama ibu bapakku, ya gitu sebagai tetangga walau satu desa. Seminggu setelah itu, Reni dirawat di rumah sakit daerah di kotaku. Kabar itu sampai di telingaku, dan malam itu kita berlima berinisiatif menjenguk Reni di RS.
tambah si culun. Kita taruhan des, ucap Demka. Taruhan apa? Sahut culun. Yang lain mendengarkan. Sepanjang perjalanan nanti kita ketemu berapa demit. Yang kalah membelikan rokok yang benar jawabannya. Jelas Demka. 12, teriak Setka. 9, teriak culun. 17, sahut Dagja. 2, sahut Demka. 4, sahutku. Lalu kita berangkat, motor 3, Demka sendirian. Aku bonceng si culun. Dagja boncengan sama Setka. Jalan yang cepat dan dekat aman, ya lewat jalan pinggir sawah, menuju desa sebelah dan terus lurus tapi sepi. Sampai di pinggir jalan dekat dengan pompa air yang mengaliri sawah. Demka sendirian mendadak berhenti lalu disusul Setka dan ditabrak culun. Lalu Demka kasih kode mematikan motor dan ternyata benar. Woi lihat, di sebelah pompa ada cewek cantik. Ucap Demka lalu semua melihat. Wah sundel bolong, jawab Setka. Peri, sahut culun. Alah Mbak Kun itu, Dagja membalas. Hah Mbak Kun itu, Dagja membalas. Pocong, jawabku. Woi kamu demit apa? Teriakku langsung memastikannya. Tiba-tiba langsung berlari ke arah kita yang terhalang sungai. Dan sampai di pinggir sungai sosok itu langsung terjun gaya bebas. Biur. Dan tak terlihat lagi. Alah kalap, teriak Demka. Ayo lanjut jalan, sahut Setka. Lalu kami jalan lagi. Sampai di batas desa sebelah, tepat di pojokan ada pohon bambu yang menghalangi jalan. Demka berhenti lagi dan ngasih instruksi. Duluan des, ucap Demka. Hanya Masken yang suka mainan bambu, ucap Setka. Aku turun dari motor lalu mengambil beberapa batu. Ku lempari batu ke arah ujung bambu. Modiar kamu, rasakan nih, teriakku sambil terus melempari batu. Kamu itu sialan Blis, kena jidatnya Masken tuh, kasihan tahu, ucap culun. Cie mentang-mentang pacarnya genderuwo, balasku. Culun jadi bahan tertawaan. Aku balik nih, gertak culun. Culun marah-marah diledekin. Naik motornya kasar. Ada batu diterjang. Aku santai saja, aku peluk erat tubuh si culun. Sampai di desa Candasari, arah desa Dayang di depan sekolah dasar ada rame-rame seperti orang kecelakaan. Spontan saja kami berhenti. Kami turun dan langsung ikut membantu. Ternyata kecelakaan anak gadis remaja sedang diangkat beberapa orang dan kami tidak diperbolehkan membantu sama orang-orang di situ. Kami pun menjauh dan langsung mereka pergi ke rumah warga. Kami melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian kami sampai di pertigaan yang ada lampu merah persis kami berhenti. Lihat, di bawah tiang. Salah. Lihat, di bawah tiang lampu merah des, teriak Setka. Begitu kami menoleh, lah dalah sesosok pocong sedang berdiri diam. Woi Cong, ngapain lu di sana? Udah malam, pulang sana, teriakku. Begitu pocong menoleh, lah lampu hijau menyala dan kami segera melaju. Sampai di RS yang kami tuju, kami berjalan sambil berbincang. Kalah semua kita, gak ada yang tepat, ucap culun. Alah pocong kesepian, balas Setka. Sampai di ruangan si Reni dirawat, kami mengetuk pintu dan dibukakan Mbak Tamara. Kami disambut sama suasana riuh. Aku di belakang setelah culun salaman sama Mbak Tamara. Seketika Mbak Tamara memeluk tubuhku. Aku gak lihat, ucap mereka semua. Sambil mendekati si Reni yang sedang tiduran. Om, makasih ya, ucapnya sambil berusaha bangkit. Suasana semakin haru ketika Reni memeluk Demka dan Reni menangis. Bergantian minta dipeluk Setka, Dagja, dan culun. Tidak disangka-sangka sosok buto ijo pesugihan bapaknya Mbak Tamara ikut di dalam ruangan. Perang demit telah usai, ucap sosok buto ijo yang berdiri di samping Reni. Aku mendengar, namun yang lain tidak, termasuk Mbak Tamara. Singkat cerita, 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Reni terlihat nampak berangsur membaik. Hanya saja tangannya cacat, karena dari kecil tidak digerakin, dan mulut serta kepalanya yang agak miring berangsur membaik. Alhamdulillah, saat ini Reni dalam keadaan 80% normal. Suatu hari Reni sama Mbak Tamara ketemu aku di batas desa, tepat di samping makam desa. Om Blis, sini, teriak Reni. Iya, ada apa sayang? Ucapku sambil menampilkan motor di samping mobilnya. Reni punya es krim, buat Om Blis 1, Mama 1,
Reni 1. Ucap Reni sambil membagikan, tetapi masih banyak yang lain di dalam termos es kotak berwarna biru. Makasih Reni. Lah itu masih ada banyak buat siapa aja. Ucapku menggodanya. Buat mereka, sambil menunjuk kuburan. Teman-temanku, jawabnya bahagia. Aku pancing Reni agar mengatakan apa yang dilihat. Emang siapa saja, Nduk? Tanyaku. Ada pocong kecil om, banyak tuh. Ada cewek, ada cowok, dan banyak lagi. Mereka sedang melihat ke sini, jawab Reni. Pikirku, suatu hari nanti kamu akan jadi pemburu demit yang handal, Reni. Om, tadi Mamah bilang di sana pas ngelihat om dari jauh, ucapnya. Ren, ngomong apa sih Ren? Mamah malu loh, ucap Mbak Tamara sambil meraih pundaknya Reni. Reni berusaha menggoda mamanya. Mas please, Mama kangen makan mie ayam barengan, ucap Reni polos. Reni, Mama malu toh, ucap Mbak Tamara. Oke, Om siap. Kapan? Malam ini kita makan mie ayam, oke? Jawabku. Lalu Mbak Tamara turun dan menggandengku menjauh. Mas, tadi sebenarnya hanya isi hatiku belum terucap. Kok Reni bisa tahu ya, Mas? Tanya Mbak Tamara. Darahmu ada di dalam darahnya, Mas, jelas Mbak Tamara. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Berburu di Demit nih, gengs. Oke, di sini Michan cuma mau berpesan ya, gengs. Lagi-lagi nih, segala hal yang membuat perjanjian dengan jin hanya akan membawa kesesatan. Tidak akan pernah ada habisnya jika manusia mengedepankan hawa nafsu. Dunia akan semakin menjerumus dalam kekelaman. Dan semoga kita dijauhkan ya, gengs, dari hal-hal yang seperti itu. Dan jangan sekali-kali nih kalian mendekati atau mencoba sesuatu hal yang berbau musyrik. Dan selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya, gengs, buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya, gengs. Dan tekan juga nih tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Cara-cara juga ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya, gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.